Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kami Berjuang. Sekarang saya berada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di samping saya sudah ada kawan Ruslan yang selamat siang. Siap. Sehat kawan Ruslan? Sehat, alhamdulillah sehat. Kalau kita melihat bahwa beliau memakai seragam Serikat Pekerja Nasional, jadi kita tidak perlu disadangkan lagi bahwa dia dari serikat mana. Nah, keberadaan Pak Ruslan di sini tentu ada tujuan. Mungkin bisa diceritakan kenapa sampai Pak Ruslan berada di tempat ini. Halo teman-teman, saya Ruslan. Saat ini saya di Disnaker Provinsi bersama ada kami berbicara mengenai saya di sini. Kenapa? Di perusahaan saya telah di PHK dengan tuduhan pencurian. Ya, walaupun perusahaan menuduh saya melakukan pencurian dengan tanpa ada bukti berapa yang saya curi dan apalah seperti itu. Ya, saya pikir itu hanyalah akalan perusahaan saja untuk mem-PHK saya karena sudah terlalu lama mungkin ya di perusahaan. Apalagi mengingat sekarang perusahaan-perusahaan itu saya lihat sudah tidak ada yang pengangkatan karyawan tetap, yang ada itu outsourcing. Jadi mana outsourcing itu karyawan sebagai karyawan kontrak yang bisa dilempar kapan saja, mungkin seperti itu. Jadi saya di PHK itu menurut saya itu cuma akal-akalan saya, akal-akalan perusahaan saja. Kenapa sampai di barusan bisa mengatakan itu akal-akalan? Apa yang saya salah itu? Di tahun 2004 kemarin saya sempat diberi tawaran untuk menjadi karyawan outsourcing. Nah, sementara saya sekarang sudah karyawan tetap. Itu kan tidak masuk di akal dari karyawan tetap mau diturunkan karyawan outsourcing. Itu kan namanya menurunkan jabatan lah atau apa, status lah. Iya. Jadi saya di PHK itu dengan tuduhan pencurian Tanpa ada pembuktian. tanpa ada pembuktian. Jadi itu cuma akal-akalan perusahaan saja, teman-teman. Pesan-pesan dari saya untuk teman-teman. Ayo kita sama-sama berserikat untuk memperjuangkan hak-hak kita, teman-teman. Berapa orang kawan Ruslan di PHK? Apakah selain kawan Ruslan ada yang tidak ter-PHK? Dituduh di perusahaan saat ini itu penuduhan itu kisaran 20 lebih. Tapi yang di PHK itu cuma sekitar 5 sampai 7 orang, kan tidak masuk di akal. Ya, terus kemudian kenapa hanya kawan Ruslan sendiri yang berada di tempat ini? Terus bagaimana dengan yang lainnya? Bisa diceritakan? Ya, mungkin kembali saya bilang mungkin karena mereka tidak berserikat, teman-teman. Jadi mereka tidak ada perlawanan atau perjuangan sedikit pun untuk diri mereka sendiri seperti itu. Terus hak-hak dari teman-teman yang tidak berserikat itu bagaimana? Apakah sudah selesai atau bagaimana? Selesai mereka selesaikan dengan penyesalan, teman. Dan sedangkan saat ini saya ada masih yang diberikan walaupun ada. tidak sesuai. Ya, dengan masa kerja 7 tahun, 5 tahun, tapi dibayar cuma 1 kali gaji, teman. Tidak masuk di akal lah. Intinya saya di PHK itu dengan tuduhan pencurian, akal-akalannya supaya saya tidak mendapatkan hak saya, teman. Apalagi sekarang perusahaan seperti Kawan Ruslan, tadi kan sudah ada mediasi dengan mediator Disnaker dan juga ada pihak perusahaan. Apa yang kemudian menjadi tuntutannya kawan Ruslan dan apa harapannya? harapan saya itu ingin bekerja kembali kepada perusahaan yang saya sempat bekerja, tapi di lain pemikiran saya sepertinya untuk bekerja menjadi karyawan tetap itu mungkin susah, teman-teman ya, karena mengingat perusahaan-perusahaan sekarang itu kayaknya sudah tidak ada lagi yang diangkat sebagai karyawan tetap, yang ada itu di outsourcing-kan. Iya, yang saya lihat dan saya temui dengan mata saya sendiri, saya sering dapat kejadian seperti ini. Karena perusahaan-perusahaan sekarang itu mempekerjakan karyawannya dengan kontrak outsourcing. Setelah 3 tahun bekerja, mereka akan disuruh membuat surat pengunduran diri untuk mengulangi masa kerja dari nol, dari awal lagi seperti itu. Rata-rata saya lihat perusahaan, entah itu semua, tapi
Ya semoga tidak lah ya. Tinggal saya sendiri nih Iya. bekerja tetap. Tinggi, buktinya sekarang saya ini pekerja tetap kemarin malah mau diturunkan outsourcing. Jadi dari situ saya berpikir mungkin sudah tidak ada perusahaan yang sekarang yang ingin mengangkat karyawannya sebagai karyawan tetap. Ya. Yang ada itu sebagai hanya sebatas kontrak-kontrak Kawan saja. Ruslan, sudah berapa lama kawan Ruslan berserikat dan harapannya dengan kasus PHK-nya ini, selain misalnya kalau perusahaan sudah tidak mau mempekerjakan kembali, apa yang kawan Ruslan harapkan? Apakah menuntut pesangon atau bagaimana? Harapannya? Mengenai sudah berapa lama saya berserikat? Saya berserikat itu gabung di serikat sudah mulai dari 2019-2020 lah, secara seperti itu, dan saya rasakan efeknya atau dampaknya berserikat itu sangat beda dengan tidak berserikat, teman-teman. Apa tadi pertanyaannya? Harapannya? Harapanku untuk perusahaan saat ini, PT Kias Global Indonesia Asia Sejahtera, untuk mempekerjakan kembali saya sebagai karyawan tetap. Nah, kalau memang sudah tidak bisa, perusahaan sudah ingin PHK saya, ya kita bicarakan soal hak saya tentunya Ya. selama bekerja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kawan Ruslan. Mungkin sampai sini dulu perbincangan kita, wawancara kita. Nanti kita lanjut setelah mediasi selanjutnya, dan hasil-hasilnya mungkin teman-teman akan kami beritahukan terkait perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional. Terima kasih Pak Ruslan, semoga Terima kasih. berhasil perjuangannya. Semangat. Demikian wawancara kami dengan salah satu anggota SPN yang ter-PHK. Kedepannya kami akan kembali memberitakan di Kami Ada, Kami Berjuang. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Berapa menit?